perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sejak Sabtu kemarin, viral tayangan potongan video Presiden Jokowi waktu adakan acara silaturahmi nasional bersama relawan. Dalam video itu, Jokowi menyebut kalau calon pemimpin yang benar itu yang wajahnya berkerut dan rambutnya memutih karena memikirkan rakyatnya. Ramai orang yang bicara bahwa yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tapi apakah itu benar? Benarkah Presiden Jokowi sudah menunjuk kriteria orang yang menjadi calon penggantinya? Atau itu Presiden hanya kepleset lidah saja dan dipelintir kemana-mana seolah isi pidato itu hanya untuk Ganjar Pranowo? Untuk menjawab itu kita harus melihat kepingan demi kepingan puzzle dulu sebelum bisa memutuskan benarkah gambar besar itu adalah seorang Ganjar. Lembaga International Monetary Fund atau kita kenal dengan singkatan IMF pernah meramal bahwa di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat yang ekonominya terbesar di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika. Ramalan lembaga dunia seperti IMF ini bukan seperti ramalan dukun yang pakai doa-doa ya, tapi berdasarkan perhitungan matang lewat angka pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan segala macam lah. Lewat perhitungan yang rumit itu, IMF baru menegaskan kalau tahun 2045 nanti Indonesia punya potensi jadi negara keempat yang ekonominya terbesar di dunia. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Apa sebenarnya kurang Indonesia sih? Negaranya besar. Jumlah penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia. Ekonominya terus tumbuh. Sumber daya alamnya yang bisa dikelola juga banyak. Yang menjadikan Indonesia sejak dulu mandul hanyalah salah kelola saja. Dirampok habis-habisan karena mental pejabatnya yang korup. Kita lebih senang impor daripada produksi barang sendiri. Karena impor, pejabatnya dapat komisi dari negara produsen. Infrastruktur juga nggak pernah dibangun sehingga daerah nggak bisa berkembang. Ekonomi terpusat hanya di Jakarta saja sehingga tidak melebar. Sumber daya alam kita dikeruk habis-habisan dan dijual dalam bentuk mentah. Sehingga kita tidak pernah belajar sedikit pun teknik pengelolaan. Dan di tangan Jokowi semua itu berubah. Dia membangun Indonesia tidak hanya untuk memperkaya partai dan kroninya saja, tetapi fokus pada kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Infrastruktur jalan dikebut di mana-mana. Bendungan besar dibangun di mana-mana. Jokowi fokus mengembangkan ekonomi baru yang menambah pendapatan negara. Hasil tambang nggak boleh dijual mentah, harus dikelola di dalam negeri sehingga akhirnya asing juga harus investasi. Dan hasilnya apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia waktu banyak negara lain sedang krisis malah tumbuh hampir 6%. Padahal dunia sedang krisis energi, krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Apalagi habis 2 tahun pandemi. Indonesia berhasil membuktikan kalau pembangunan infrastruktur itu berhasil menyelamatkan negeri ini dari krisis. Dan dari semua hasil itulah
IMF memberikan ramalan bahwa kalau situasi seperti ini berlanjut terus, Indonesia ke depan bisa jadi negara dengan ekonomi yang besar. Dan hitung-hitungan IMF itu nggak lama lagi. Tahun 2045 atau 23 tahun dari sekarang. Tapi semua itu tentu dengan syarat. Sekali lagi, dengan syarat. Kalau pembangunan fondasi ekonomi kita itu berkelanjutan. Tongkat estafet yang sudah dipegang Jokowi itu harus diteruskan. Kalau kita salah memilih calon pemimpin selanjutnya, Indonesia bisa mundur lagi bahkan balik ke titik nol karena salah kelola. Ekonomi kita bisa dikuasai lagi oleh oligarki yang lebih senang memilih pemimpin karena pencitraan. Karena dengan begitu, mereka bisa merampok lagi dengan tenang. Satu lagi, ibu kota negara baru atau kita kenal dengan singkatan IKN. Dibangunnya IKN ini bukan karena Jokowi pengen meninggalkan legacy saja, tapi lebih karena ingin membagi sebaran ekonominya ke daerah. Selama ini Jakarta lah yang menjadi pusat segalanya. Dan ini jelas salah karena ekonomi akhirnya jadi tidak merata. Dan dengan dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan, maka otomatis ekonomi Kalimantan juga akan tumbuh besar. Permasalahannya adalah kalau nanti pemimpin baru nggak meneruskan pembangunan IKN, bisa jadi IKN itu akan seperti hambalang baru, jadi bangunan berhantu. Pusat ekonomi kembali akan ke Jakarta dan daerah akan kembali gigit jari karena nggak dilirik oleh investor. Jadi pidato Jokowi pada waktu acara silaturahmi relawan itu menjadi sangat penting. Dia menunjuk seseorang dengan simbol, bukan dengan nama. Bahwa orang dengan ciri-ciri seperti yang dia sebutkan itulah yang punya kapasitas untuk melanjutkan kerja dia, membawa tongkat estafet dia, supaya ramalan IMF bahwa Indonesia akan menjadi negara besar di tahun 2045 bisa terbukti. Jadi ini bukan sekedar siapa orangnya, tetapi yang lebih besar lagi adalah apakah orang itu bisa meneruskan semua programnya. Jangan seperti Jakarta kemarin ya, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadinya Jakarta nggak pernah maju karena kebijakan yang ada tidak diteruskan. Padahal kebijakan itu nggak bisa diputuskan hanya untuk waktu 5 tahun saja, tetapi justru untuk waktu sampai 100 tahun ke depan. Jadi apakah benar yang dimaksud oleh Jokowi dengan si rambut putih itu adalah Ganjar Pranowo? Benar banget. Ganjar Pranowo adalah orang yang cocok untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi. Bahkan sesudah bertemu dengan Jokowi, Ganjar Pranowo berjanji untuk meneruskan mimpi Jokowi membangun IKN. Gak ada orang lain. Bukan Prabowo, apalagi Anies Baswedan yang akan sangat merusak apa yang sudah dibuat. Anies tipikal pemimpin yang jago teori tetapi lemah di eksekusi. Dan bahayanya, biasanya pemimpin yang lemah akan menutupi kelemahannya dengan pencitraan besar-besaran. Dan salah satu pencitraan yang berbahaya adalah dengan membawa agama di dalam politik praktis. Dengan pernyataan rambutnya putih, itu sudah sebuah kode supaya para relawan mulai merapatkan barisan. Supaya para partai yang punya kunci untuk mengusung calon presiden juga mulai paham kemana arah kompas yang ditunjukkan. Dan dengan begitu, persiapan untuk mengusung sang suksesor bisa dilakukan. Sekaligus pernyataan rambut putih itu menegaskan kepada PDI Perjuangan kemana Jokowi akan berpihak. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh partai. Dan tentu sajalah Jokowi berani mengucapkan rambut putih itu karena sudah dapat restu dari Bu Mega. Bu Mega bisa jadi nabok pakai tangan orang karena Puan anaknya sendiri
dia juga nggak mau langsung konfrontasi. Tapi Bu Mega sadar, Puan belum cukup pengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Dan Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik sekarang ini kalau ingin PDI Perjuangan tetap ada di dalam kekuasaan. Makin terang sudah kemana arah telunjuk Jokowi diberikan. Itu seperti komando bahwa sudah saatnya kita bersatu untuk mendukung pilihan Jokowi. Dan ini sekali lagi bukan masalah pilih siapa, tetapi memilih mau jadi apa Indonesia ke depan. Memilih pemimpin yang benar itu penting sekali karena dia nanti yang akan mengarahkan kapal besar bernama Indonesia ini mau kemana? Mau berlayar dan bersandar ke pulau impian atau malah karam di tengah lautan. Sejak awal saya sudah memilih Ganjar Pranowo dan komando Jokowi makin memperkuat apa yang sudah menjadi keyakinan. Mari kita angkat sauh dan mengayuh bersama menuju masa depan, menuju tahun 2045 yang akan membawa anak cucu kita kelak menjadi bangsa yang berwibawa di mata dunia. Kita seruput dulu kopinya. Markiwal, mari kita kawal. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.